Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pembahasan ya mengenai bab pertama tentang sistem reproduksi manusia. Minggu sebelumnya saya sudah menugaskan kalian berupa ini ya, gambar untuk organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Bagian-bagiannya itu apa aja gitu. Sebelum masuk materi, sebenarnya reproduksi itu apa? Ya. Jadi proses individu menghasilkan individu baru. Tidak hanya pada manusia, pada semua makhluk hidup pasti memiliki melangsungkan keturunannya, gitu ya, melestarikan jenisnya, baik dari tingkat sederhana seperti bakteri sampai yang lebih kompleks seperti kita manusia. Nah, yang saya jelaskan ini tentang reproduksi pada manusia. Nah, perlu kalian pahami untuk sistem reproduksi pria atau laki-laki dengan perempuan itu sangat berbeda, baik dari segi anatominya dan dari segi morfologinya ya. Untuk reproduksi pria itu menghasilkan sel kelamin jantan atau yang kita kenal dengan istilah sperma. Tuh, jadi untuk reproduksi pria itu terdiri ada atas kelenjar-kelenjar dan saluran untuk mengeluarkan sperma. Nah, ini ya, ini organ-organnya pada sistem reproduksi pria. Ini bagian anatominya. Anatominya di dalam ada ureter, vesicula finalis dan lain sebagainya, seperti yang kalian kerjakan di minggu sebelumnya ya. Untuk organ reproduksi pada laki-laki. Pada perempuan pun seperti itu ya. Nah, pada perempuan itu sistem reproduksi wanita atau perempuan menghasilkan sel telur. Nah, ada sepasang ovarium, ini ya, ada sepasang ovarium, ada dua ya. Sepasang ovarium menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, sebelum ovarium itu ada namanya saluran tuba fallopi. Jadi kedua saluran tersebut bermuara pada uterus atau rahim ya. Ini bagian-bagiannya pada morfologi, pada anatomi reproduksi wanita atau perempuan. Ya, ada serviks, ada uterus atau rahim, kemudian ovarium, tuba fallopi dan pembuluh. Ini yang tidak bisa diamati dari luar. Kalau yang diamati dari luar itu kan bagian morfologinya. Bisa terlihat seperti vagina, labio mayor, labia minor ya. Nah, untuk proses fertilisasi atau pembuahan, ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Pelepasan ovum itu disebut dengan istilah ovulasi. Dalam perjalanannya ke rahim atau uterus, ovum bertemu sperma di tuba fallopi atau saluran telur ya. Ovum akan dibuai oleh sperma. Jadi pembuahan itu bisa bertemu di saluran telur atau tuba fallopi. Kemudian pembuahan ovum oleh sperma disebut dengan proses fertilisasi. Nah, ini ya, proses fertilisasi. Jadi proses pembuahan yang terjadi di saluran telur atau di tuba fallopi tadi itu, ketika ada inti ovum di situ bertemu dengan inti sperma. Nah, jadi dari ribuan sel sperma yang masuk ke dalam uterus atau rahim dan yang hanya bisa mampu melewati tuba fallopi dan menembus sel telur itu hanya satu. Jadi pemenangnya itu hanya satu ya. Yang terpilih itu hanya satu dari ribuan sel sperma.
Nah, itu yang masuk adalah inti kepala sperma ini. Inti spermanya ini didorong oleh ekor masuk dan melakukan peleburan dengan inti ovum di saluran telur atau di tuba fallopi ya. Kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio ini langsung sini aja ya, masuk ke gambar. Nanti kalian juga akan saya kasih PowerPoint ini, berikan PowerPoint ini. Jadi proses perkembangan zigot setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding rahim atau uterus. Jadi pertama ini ovarium. Nah ini ya, ovarium menghasilkan melakukan ovulasi ya, menghasilkan ovum. Nah ovum ini ketika terjadi ovum ini ketika terjadi fertilisasi, jadi inti sperma dan ovum melakukan peleburan membentuk sebuah zigot. Zigot ini nanti akan melakukan pembelahan secara mitosis menjadi 2 sel. Nah dari 2 sel pembelahan lagi, mitosis lagi sampai 8 sel. Nah kemudian membentuk sebuah embrio. Nah, embrio ini nanti akan menempel pada dinding uterus. Disebut dengan implantasi, gitu ya. Nah, ini bakal menjadi janin. Nah, setelah hari ke-12 terbentuk lapisan luar berupa ektodermis. Jadi tadi setelah embrio menempel di uterus atau dinding rahim, setelah hari ke-12 akan membentuk ada 3 lapisan. Ada lapisan luar atau ektodermis, kemudian ada lapisan dalam endodermis, kemudian ada lapisan tengah atau mesodermis. Jadi dari ketiga lapisan ini, blastosit ini, dari lapisan ketiga ini nanti akan membentuk organnya masing-masing. Nah, nanti saya kasih kalian berupa lembar kerja peserta didik ya, LKPD tentang lapisan ektodermis, endodermis, dan mesodermis ini membentuk organ apa aja di situ ya. Kalian beri keterangan membentuk apakah dari ektodermis itu membentuk mata atau dari endodermis itu membentuk jantung. Nah, seperti itu. Itu ketahuan dari 3 lapisan ini. Nanti ada videonya juga. Kemudian pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk gitu. Jadi ketika embrio tadi sudah membentuk sebuah lapisan mesoderm, exoderm dengan endoderm, itu akan membentuk sebuah plasenta gitu ya. Jadi janin itu akan bisa hidup di dalam rahim ketika mendapatkan asupan makanan dari mana? Dari plasenta. Jadi ini cairan amnion ya, cairan amnion ini plasenta gitu ya. Amnion cairan plasentanya berada di sini ya. Gambarnya kalian perhatikan. Nah ini ya, kantong telur, kuning telur, amnion, korion. Jadi proses perkembangan embrio hingga terbentuk janin terjadi pada minggu ke-4, ke-7, dan ke-13. Nah, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan untuk siklus haid. Siklus haid pada perempuan hanya terjadi pada organ reproduksi perempuan, pada wanita. Jadi haid atau menstruasi, dalam menstruasi itu dikatakan sejak masa pubertas ya. Kalau dalam Islam dikenal dengan istilah balik, sudah masuk masa balik itu sekitar 10 sampai 15 tahun untuk perempuan itu ya. Kemudian perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim.
untuk memperbanyak darah. Nah, jadi zat makan bagi telur yang dibuahi. Jadi minggu pertama ini terjadi menstruasi, minggu kedua, minggu ketiga terjadi ovulasi lagi, minggu keempat, dan siklus berulang seperti itu ya, perubahan dinding rahim pada sel telur, masak, dan menstruasi. Ini ya, nanti bisa kalian baca sendiri di PowerPoint saya. Dari minggu pertama sampai siklus haid berlangsung hingga minggu keempat gitu ya, minggu keempat. Jadi minggu keempat ini jika rahim itu sel telur yang sudah matang dibuahi atau terjadi fertilisasi dan terjadi implantasi di dinding rahim atau penempelan embrio di dinding rahim, itu proses haid akan berhenti dan dilanjutkan dengan proses kehamilan gitu ya. Nah, sebaliknya jika tidak ada proses fertilisasi atau pembuahan sel telur dan sel sperma, itu akan luruh kayak gitu ya. Jadi ovum yang sudah matang tadi akan luruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sebagai darah haid. Jadi sistem haid ini, siklus haid ini berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 tahun hingga 50 tahun. Jika sudah kisaran umur itu dan berhenti haid, tidak pernah haid lagi, dinamakan masuk ke masa menopause gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada anatominya reproduksi perempuan. Kalau pada laki-laki ada namanya ejakulasi ya, ejakulasi. Jadi pada alat reproduksi pria, ketika spermatogonia itu matang menjadi spermatid, dan spermatid ini bakal calon sperma gitu. Nah, proses pertama kali terjadinya ini pada masa pubertas ya, berbeda dengan perempuan ya, sekitar 10 tahun sampai 15 tahun. Kalau laki-laki ini 12 tahun sampai 16 tahun ya, sudah dianggap puber, balik dalam Islam, balik gitu ya. Untuk sel sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi. Nah, jadi ejakulasi itu sebenarnya apa? Nah, ini pengeluaran semen dari uretra gitu ya, saluran uretra. Nah, pada anak remaja itu pasti pernah ya kalian mengalami namanya mimpi basah. Itu yang keluar semen ya, yang keluar itu semen dari uretra ya, sperma isinya, sperma ya, sel. Nah, untuk kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia nanti saya akan jelaskan melalui Zoom, dan dari video ini bisa kalian tanyakan, diskusikan, dan kerjakan tugas praktikum ya yang saya buat tadi ya. Lapisan embrio ada 3, itu apa, dari lapisan 3 itu tadi akan membentuk sebuah organ apa gitu ya. Nah, itu nanti kita diskusikan melalui WA grup IPA. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.